Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini. Nah, teman-teman, apa kabar? Semoga semua teman-temanku diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, saya Nyai Dewi Tanjung mau mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru buat saudaraku yang beragama Kristiani. Damai sejahtera dan kita tetap bersaudara. Walaupun Nyai Muslim, tapi Nyai menghargai bentuk perbedaan dan menghormati saudaraku umat Kristiani yang sedang merayakan hari Natal. Buat Nyai tidak pedulikan omongan orang-orang yang katanya umat Islam dilarang mengucapkan Natal dan Tahun Baru. Ya, sedangkan Indonesia mengakui, melindungi siapapun warga negara, apapun agamanya, itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi buat Nyai menghormati perbedaan dan menghormati saudaraku yang sedang merayakan Natal, dan kepada saudaraku yang beragama lain, selamat Tahun Baru 2020. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi, semoga kita kedepannya lebih sukses lagi, dan Indonesia selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, Nyai ada membaca atau melihat sebuah tayangan YouTube atau video, ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa hukum umat muslim mengucapkan Natal kepada umat Kristiani, ya, dilarang. Itu buat dia. Tapi Nyai mau mengatakan sendiri, ya, kepada ustadz yang videonya viral. Ya, Nyai males banget nyebut nama orang ini. Tapi yang jelas Nyai kasih clue-nya, orang ini baru cerai dari istrinya. Ya, buat Nyai, lebih baik Nyai mengucapkan selamat Natal kepada saudaraku yang sedang merayakan Natal daripada Nyai menyakiti hati pasangan. Ya, lebih jahat dan lebih keji lagi apabila kita menyakiti atau menceraikan pasangan kita hanya demi orang lain. Hanya demi ingin menikahi seorang wanita di Thailand. Ya, itu lu mau nikahi orang di Thailand itu wanita atau waria lah. Lu harus lihat-lihat dulu, cek dulu, tes dulu, ya. Takutnya itu bukan wanita. Ya, makanya jangan silau dengan ini, dengan nafsu dunia. Katanya ente sudah taat agama, ya, sekolah di Mesir, ya. Semua orang ente anggap di bawah ente semua ilmu agamanya. Tapi hanya karena wanita ente tega menceraikan istri ente yang tak bersalah. Otak ente nggak dipakai, men, ya. Coba ya, jujur aja Nyai malas sebenarnya Nyai nyebut nama orang ini, karena Nyai paling tidak suka ada laki-laki yang menyakiti hati wanita, anak dan istrinya hanya demi wanita lain. Berarti laki-laki ini apapun gelarnya, mau ustadz, mau ulama, dia nggak bisa jaga nafsunya, ya kan? Buktinya dia nggak bisa jaga nafsunya. Tega loh, hanya karena wanita lain, ya, dia menceraikan istri pertamanya yang hidup dari nol, ya, yang dinikahinya dari nol sebelum manusia ini terkenal. Tapi begitu dia terkenal, dia banyak selirnya di mana-mana. Ada berapa? 1, 2, 3, 4 ini katanya mau nikah di Malaysia. Ya. Nah, manusia ini, laki-laki seperti ini tidak pantas dan tidak patut kita ikuti omongannya dan anjurannya. Kenapa? Dia tega loh menyakiti seorang wanita dan menyakiti anak-anaknya loh. Hanya demi orang lain. Hanya demi wanita lain, berarti dia tidak bisa menjaga syahwatnya. Ya, berarti orang ini lebih hina, lebih jahat lagi. Allah sangat melaknat laki-laki yang menyakiti hati seorang istri. Itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 34. Ya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang pernah kamu berikan. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
An-Nisa ayat 19. Ini surat An-Nisa ayat 34. Ya. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nuzusnya, maka nasihatilah mereka dan jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka jika mereka tidak mentaati kalian. Janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Jadi kepada para laki-laki, apapun ya, kalian mau bersorban 10 lapis, jidat hitam, celana congkring, tapi kalau kalian tidak bisa menjaga syahwat kalian, kalian sama aja dengan orang-orang yang tidak tahu adab untuk menghargai perasaan seorang wanita. Ya, ingat itu. Nyai paling gak suka adalah laki-laki menyakiti wanita demi wanita lain. Ya, Nyai tidak kenal sama istrinya, Nyai tidak kenal sama keluarganya, tapi sebagai wanita, saya tersentuh dengan perasaannya yang tersakiti. Kepada ibu yang tersakiti oleh orang ini, yang ustadz ini, ibu sabarlah. Suatu hari nanti ibu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingatlah, air mata seorang istri begitu jatuh ke dalam hati, bergetarlah tenggak haras di atas sana. Maka suatu hari nanti akan ada kehancuran bagi laki-laki yang menyakiti hati seorang istri. Ibu, sabarlah. Saya bisa merasakan bagaimana rasanya disakiti oleh suami dan pria. Bagaimana rasanya kita dikhianati dan disakiti hanya demi wanita lain. Ibu, walaupun saya tidak mengenal ibu, tapi yakinlah, besarkanlah anak ibu dengan kasih sayang. Tetaplah tegar, sabarlah. Yakin suatu hari nanti Allah akan mengangkat derajat ibu setinggi-tingginya. Itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan laki-laki yang pernah menzolimi ibu. Yakinlah ibu. Walaupun saya tidak mengenal ibu, memang perceraian itu bukanlah apa yang kita inginkan. Tapi itu sudah garis Tuhan, garis Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat ibu. Berarti laki-laki ini tidak baik. Ikhlaskan semuanya, sabarlah, tetap senyum, tetap optimis menjalani hidup ini. Yakinlah manusia yang katanya ustadz terkenal ini hanya demi perempuan lain, dia ini menyakiti ibu. Yakinlah, suatu hari nanti akan ada laknat Allah akan menimpa dia. Yakinlah, kalau Allah mengizinkan, ibu akan diizinkan untuk melihat kehancuran laki-laki ini. Yakinlah ibu, yakinlah. Saya bisa merasakan apa yang ibu rasakan. Dan kepada manusia yang katanya ustadz, aduh Nyai males banget nyebut nama orang ini ya, bukannya apa-apa gitu loh. Rasanya tuh di mulutnya ini udah, nanti daripada Nyai gitu ya, lebih baik nggak usah. Oke? Buat kamu ya, ente bahlol. Ya. Ingat itu ya, ente menyakiti wanita, akan ada azab dan laknat Allah kepada ente. Ya, dan sekali lagi Ane kasih tahu ente, sebelum ente menikahi wanita di Thailand itu, ya, ente periksa dulu dia tuh bener-bener cewek tulen atau kagak, jangan-jangan waria. Ingat tuh, karena di Thailand itu wanita dan waria itu tidak bisa dibedakan, ya kan? Kadang Nyai aja pernah ke Thailand, liatin cantik sekali, waduh, Nyai aja kalah. Dia udah cantik sekali, Nyai aja kalah. Waduh, gak ada apa-apa lah Nyai sama orang ini. Ternyata ternyata waria. Makanya Nyai ngeri-ngeri sedap nih. Ya ngeri-ngeri sedap nih, orang ini salah pilih, dipikirnya wanita ternyata waria. Ya udah, itu urusan pribadi dia. Sekali lagi kepada saudaraku umat Kristiani, selamat Natal dan Tahun Baru, damai sejahtera semua buat saudaraku yang lainnya. Ingat, tetap optimis, jalanilah hidup ini dengan senyum, dengan keyakinan, dan tetap beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nyai seperti ini, Allah tahu tidak akan merubah ketaatan Nyai, iman Nyai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tetap beragama Islam walaupun Nyai mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Saya tetap beragama Islam. Allah saya tetap itulah yang saya sembah. Rasulullah saya adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak mengurangi itu, tidak mengubah itu.
keimanan saya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai manusia, masyarakat yang bergaul, yang hidup di negara yang mengakui 6 agama, dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, saya berkewajiban menghormati, menghargai umat lain yang sedang merayakan perayaan hari besarnya. Oke, buat teman-temanku semua, selamat tahun baru, Happy New Year 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.